materi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Soal nomor 1. Prinsip di mana adanya pengakuan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat adalah A. Kebijaksanaan, B. Permusyawaratan, C. Perwakilan, D. Kerakyatan, E. Keadilan. Jawaban soal nomor 1 adalah D. Kerakyatan. Soal nomor 2. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dijelaskan pada pasal A. Pasal 28, B. Pasal 35, C. Pasal 36, D. Pasal 1 ayat 3, E. Pasal 1 ayat 1. Jawaban soal nomor 2 adalah D. Pasal 1 ayat 3. Soal nomor 3. Salah satu contoh pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah A. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, B. Kedaulatan berada di tangan rakyat, C. Kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat, D. Pemungutan pajak, E. Penghormatan terhadap pemeluk agama lain. Jawaban soal nomor 3 adalah A. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Soal nomor 4. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Hal ini diatur pada pasal A. Pasal 28, B. Pasal 27 ayat 3, C. Pasal 26 ayat 1, D. Pasal 30 ayat 1, E. Pasal 31. Jawaban soal nomor 4 adalah B. Pasal 27 ayat 3. Soal nomor 5. Penetapan pertama kali Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai hukum dasar yang sah dan berlaku di Indonesia dilakukan oleh A. BPUPKI, B. Panitia 9, C. PPKI, D. Presiden, E. Dewan Konstituante. Jawaban soal nomor 5 adalah C. PPKI. Soal nomor 6. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Bunyi pasal tersebut hasil amandemen A. Ke-1, B. Ke-2, C. Ke-3, D. Ke-4, E. Ke-5. Jawaban soal nomor 6 adalah C. Ke-3. Soal nomor 7. Saling menghormati dan tidak membedakan manusia berdasarkan suku atau golongan merupakan salah satu contoh yang terkandung dalam sila A. Sila ke-1, B. Sila ke-2, C. Sila ke-3, D. Sila ke-4, E. Sila ke-5. Jawaban soal nomor 7 adalah B. Sila ke-2. Soal nomor 8. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan A. MPR, B. DPR, C. Mahkamah Agung, D. Mahkamah Konstitusi, E. Komisi Yudisial. Jawaban soal nomor 8 adalah B. DPR. Soal nomor 9. Pancasila sebagai dasar negara kita terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal A. Tanggal 1 Juni tahun 1945, B. Tanggal 22 Juni tahun 1945, C. Tanggal 18 Agustus tahun 1945, D. Tanggal 17 Agustus tahun 1945, E. Tanggal 19 Agustus tahun 1945. Jawaban soal nomor 9 adalah C. Tanggal 18 Agustus tahun 1945. Soal nomor 10. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen pada tanggal A. Tanggal 18 Agustus tahun 2000, B. Tanggal 21 Oktober tahun 1999, C. Tanggal 11 Agustus tahun 2002, D. Tanggal 9 November tahun 2001, E. Tanggal 15 September tahun 2003. Jawaban soal nomor 10 adalah A. Tanggal 18 Agustus tahun 2000. Soal nomor 11. Lambang negara adalah Garuda Pancasila, diatur pada pasal A. Pasal 35,
B. Pasal 34. C. Pasal 36. D. Pasal 36A. Pasal 36B. Jawaban soal nomor 11 adalah D. Soal nomor 12. Lambang yang ada pada burung Garuda mengandung makna sesuai dengan sila yang ada pada Pancasila. Sila keempat pada burung Garuda dilambangkan dengan A. Rantai, B. Pohon beringin, C. Kepala banteng, D. Padi dan kapas, E. Bintang. Jawaban soal nomor 12 adalah C. Kepala banteng. Soal nomor 13. Apabila terjadi kekosongan wakil presiden, yang memilih wakil presiden selanjutnya adalah A. Presiden, B. MPR, C. DPR, D. Komisi Yudisial, E. Mahkamah Konstitusi. Jawaban soal nomor 13 adalah B. MPR. Soal nomor 14. Pemeliharaan negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar dijelaskan pada pasal A. Pasal 33 ayat 1, B. Pasal 34 ayat 1, C. Pasal 35, D. Pasal 36, E. Pasal 36A. Jawaban soal nomor 14 adalah B. Pasal 34 ayat 1. Soal nomor 15. Pemerintahan RIS menganut sistem kabinet parlementer di mana kebijakan dan tanggung jawab kekuasaan pemerintah berada di tangan menteri baik secara bersama maupun individual. Pada masa ini juga dikenal sistem perwakilan bikameral, yaitu A. Presiden dan DPR, B. Senat dan DPR, C. Presiden dan Senat, D. DPR dan MPR, E. MPR dan Presiden. Jawaban soal nomor 15 adalah B. Senat dan DPR. Soal nomor 16. Rumusan Pancasila yang secara resmi terdapat dalam A. Pidato Bung Karno, B. Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, D. Piagam Jakarta, E. Peraturan Presiden. Jawaban soal nomor 16 adalah C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Soal nomor 17. Yang diutamakan pada asas demokrasi dalam pembangunan nasional adalah A. Kebersamaan, B. Kerjasama, C. Musyawarah mufakat, D. Pemerataan, E. Manfaat. Jawaban soal nomor 17 adalah C. Musyawarah mufakat. Soal nomor 18. Peraturan mengenai perundangan masih akan tetap berlaku selama belum ada penggantinya diatur pada A. Pasal 37, B. Pasal 36, C. Aturan peralihan Pasal 1, D. Aturan peralihan Pasal 2, E. Aturan tambahan Pasal 1. Jawaban soal nomor 18 adalah C. Aturan peralihan Pasal 1. Soal nomor 19. Sidang BPUPKI pertama mengkaji tentang dasar negara yang akan dijadikan landasan pada saat Indonesia merdeka. Pada saat itu Soekarno mengusulkan Pancasila dengan urutan A. Nasionalisme, ketuhanan yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan Indonesia, mufakat, dan kesejahteraan sosial. B. Internasionalisme, nasionalisme, mufakat, demokrasi, dan ketuhanan. C. Nasionalisme, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. D. Kesejahteraan sosial, internasionalisme, nasionalisme, perikemanusiaan, dan ketuhanan. E. Semua salah. Jawaban soal nomor 19 adalah C. Soal nomor 20. Menjadikan Pancasila sebagai landasan untuk membentuk sebuah organisasi adalah contoh pembangunan dalam bidang A. Sosial, B. Budaya, C. Ekonomi, D. Politik, E. Keagamaan. Jawaban soal nomor 20 adalah D. Politik. Soal nomor 21. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun, merupakan isi pasal A. Pasal 19 ayat 3, B. Pasal 20 ayat 1, C. Pasal 21, D.
Pasal 22A-E, Pasal 22B. Jawaban soal nomor 21 adalah A. Pasal 19 ayat 3. Soal nomor 22. Sistem pemerintahan yang pernah ditetapkan dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia adalah A. Sistem presidensial saja. B. Sistem parlementer kemudian menjadi presidensial. C. Sistem parlementer, presidensial kembali ke parlementer. D. Sistem presidensial, sistem parlementer kembali ke presidensial. E. Sistem parlementer saja. Jawaban soal nomor 22 adalah D. Sistem presidensial, sistem parlementer kembali ke presidensial. Soal nomor 23. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung 3 nilai fleksibilitas. Salah satunya adalah memiliki nilai dasar. Yang menjadi nilai dasar Pancasila adalah A. Undang-Undang Dasar 1945. B. Peraturan Presiden. C. Ketetapan MPR. D. Peraturan Pemerintah. E. Kebudayaan. Jawaban soal nomor 23 adalah E. Kebudayaan. Soal nomor 24. Sistem kedaulatan rakyat yang digunakan oleh Indonesia terdapat pada A. Pembukaan UUD 1945 alinea 1. B. Pembukaan UUD 1945 alinea 3. C. UUD 1945 pasal 1 ayat 2. D. Pancasila sila ketiga. E. Pancasila sila kedua. Jawaban soal 24 adalah C. UUD 1945 pasal 1 ayat 2. Soal nomor 25. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia menganut bentuk negara apa saja? A. Negara Kesatuan dan Republik. B. Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Negara Kesatuan, Negara Serikat. D. Negara Kesatuan, Negara Serikat dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan. E. Negara Serikat. Jawaban soal nomor 25 adalah D. Negara Kesatuan, Negara Serikat dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan. Soal 26. Teori pemisahan kekuasaan, trias politika, dikemukakan oleh A. Aristoteles. B. Montesquieu. C. Machiavelli. D. Karl Marx. E. Napoleon Bonaparte. Jawaban soal 26 adalah B. Montesquieu. Soal nomor 27. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami amandemen sebanyak A. 1 kali. B. 2 kali. C. 3 kali. D. 4 kali. E. 5 kali. Jawaban soal nomor 27 adalah D. 4 kali. Soal nomor 28. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pertama dilakukan pada tanggal A. Tanggal 19 Oktober tahun 1998. B. Tanggal 19 Oktober tahun 1999. C. Tanggal 19 Oktober tahun 2000. D. Tanggal 19 Oktober tahun 2001. E. Tanggal 19 Oktober tahun 2002. Jawaban soal 28 adalah B. Tanggal 19 Oktober tahun 1999. Soal 29. Tujuan negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan dunia internasional adalah A. Mencerdasakan kehidupan bangsa. B. Mewujudkan keadilan sosial. C. Memajukan kerjasama regional. D. Melaksanakan ketertiban dunia. E. Menjadi negara adikuasa. Jawaban soal nomor 29 adalah D. Melaksanakan ketertiban dunia. Soal nomor 30. Nilai dasar ideologi bersumber dari pengalaman masa lalu merupakan pengertian dimensi ideologi, yaitu A. Realita. B. Idealisme. C. Fleksibilitas. D. Pengembangan. E. Monoisme. Jawaban soal adalah A. Realita. Soal nomor 31. Prinsip nasionalisme Indonesia yang berdasarkan Pancasila bersifat A. Tunggal tak terpisahkan. B. Majemuk tunggal. C. Terbuka. D. Menyelaraskan. E. Menyeimbangkan.
Jawaban soal 31 adalah A. Tunggal tak terpisahkan. Soal nomor 32. Kemerdekaan Indonesia merupakan karunia Tuhan. Hal ini merupakan isi pembukaan Undang-Undang 1945 alinea A. Alinea 5, B. Alinea 4, C. Alinea 3, D. Alinea 2, E. Alinea 1. Jawaban soal nomor 32 adalah C. Alinea 3. Soal nomor 33. Bergotong royong dan saling menjaga kerukunan hidup bermasyarakat merupakan salah satu contoh bahwa Pancasila mengandung nilai A. Instrumental, B. Dasar, C. Praktis, D. Dinamis, E. Pragmatis. Jawaban soal 33 adalah C. Praktis. Soal nomor 34. Pada saat berlakunya UUD 1945 pertama kali, yang berkedudukan sebagai pembantu presiden adalah A. Senat, B. Menteri, C. Komite Nasional, D. Perdana Menteri, E. DPR. Jawaban soal 34 adalah A. Senat. Soal 35. Pemilihan umum harus dilakukan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil diatur dalam pasal A. Pasal 18, B. Pasal 20, C. Pasal 21, D. Pasal 22A, Pasal 22E. Jawaban soal 35 adalah A. Pasal 18. Soal nomor 36. Kemerdekaan merupakan jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa merupakan makna yang terkandung dari pembukaan UUD 1945 alinea A. Alinea 1, B. Alinea 2, C. Alinea 3, D. Alinea 4, E. Alinea 5. Jawaban soal 36 adalah C. Alinea 3. Soal nomor 37. Amandemen pertama pada tanggal 14 sampai tanggal 21 Oktober tahun 1999 menyempurnakan sejumlah pasal, yaitu sebanyak A. 9 pasal, B. 12 pasal, C. 8 pasal, D. 5 pasal, E. 7 pasal. Jawaban soal nomor 37 adalah A. 9 pasal. Soal 38. Jika peraturan pemerintah pengganti undang-undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam persidangan, maka A. Harus dicabut, B. Langsung sah, C. Wajib diundangkan, D. Ditulis dalam lembaran negara, E. Diajukan lagi pada masa selanjutnya. Jawaban soal nomor 38 adalah A. Harus dicabut. Soal 39. Negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan penjabaran sila ke A. Sila ke-1, B. Sila ke-2, C. Sila ke-3, D. Sila ke-4, E. Sila ke-5. Jawaban soal 39 adalah C. Sila ke-3. Soal 40. Pada pasal 24A menjelaskan bahwa ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh A. Komisi Yudisial, B. Hakim Agung, C. Presiden, D. MPR, E. DPR. Jawaban soal nomor 40 adalah B. Hakim Agung.